gombel-gombelnya berak nggak berhenti. Oh my god. Dan itu masuk ke kuahnya. Dari segi kacamata gue yang bisa melihat mereka, gue ngelihatnya gitu. Dan hari ini kita ada tambahan peserta dari kuliner bisnis kita. Siapa lagi dan tak bukan ada Putri Erika. Ini Kiki ya, yang siapa sih yang tidak tahu kontrakan viral. Ini harus gimana anjir? Ini bakso yang tidak bisa dinikmati ya guys. Sumpah minyak kayak tai, gua nggak bohong. Janganlah. Astagfirullah, kenyang aja kan. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya makasih. Ya makasih. Halo tamu jagat, selamat datang di Jagat Mistis. Kita kembali lagi di rumah jagat. Dan kalau udah frame-nya seperti ini ya, setlistnya ya, dan udah ada makanannya, kalian berada di segmen kita bernama Kuliner Mistis. Dan hari ini kita ada tambahan peserta dari kuliner mistis kita. Siapa lagi dan tak bukan ada Putri Erika. Yes, Putri Erika, tamu jagat, Ya, tamu betul. jagat, betul. Putri Erika hari ini menjadi pasukan berani mati. Karena Putri Erika sendiri ikut berbelanja ya. Mungkin ada footage-nya nanti di depan. Yang dimana Putri Erika, gimana Bu? Jadi konsep dari kuliner bisnis ini yang seperti kalian tahu, kita mencari kuliner-kuliner. Betul. Sekarang sih masih di daerah Kantornya Bes. dong. Pokoknya masih di Jakarta lah ya. Jakarta. Gitu kan. Dan ternyata banyak ya Bapak Hidayat. Banyak banget. Dan gue juga nggak nyangka tempat-tempat yang dikira gue wah ini enak banget nih. Terus nggak terlalu megah gitu. Tapi mereka pakai pesugihan. Wih, pesugihan. Nggak tahu ya kenapa ya, karena ternyata pola pikir dari masyarakat Indonesia sendiri, walaupun sudah di daerah Jakarta, ternyata tuh logika mistika dalam untuk pesugihan-pesugihan kuliner ini masih menjadi sebuah adat istiadat. Betul, turun-temurun. Turun-temurun. Kemarin di episode pertama kuliner mistis kita udah cobain mie ayam ludah pocong. Nah, tapi itu tuh kita mungkin akan memakai format yang berbeda ya. Betul, betul. Iya, memakai format yang berbeda. Jadi Hidayat belum ngasih tahu nih. Ya. Ini Ini bakso. baru ngeliat aja gue udah enek. Betul, gue gak akan ngasih tahu pesugihannya kayak gimana, prakteknya kayak seperti apa, terus apa yang si penjual bakso ini lakuin agar si makanannya laku. Karena banyak yang bilang, wah ini nih takutnya suges karena udah dikasih tahu. Ya bisa jadi sih, bener. Tapi kita coba aja dulu lah ya kan. Nanti pas sudah selesai atau step by step
nanti Hidayah akan coba membuka sedikit demi sedikit tabir dari makanan pesugihan ini. Gua spill sedikit-sedikit sambil kita makan. Oke. Duh, ini pertama Boleh kali deh. banget. First spill. First spill. Ini adalah mie bakso yang dikendarai. Jadi si roda jualan baksonya ini dikendarai oleh sosok wewe gombel. Rodanya, maksudnya ada gerobak baksonya Ya, tuh? di gerobak baksonya ada sosok wewe gombel yang sedang, nanti gue kasih tau lagi. Nah, pokoknya wewe gombel nih. Wewe gombel, cluenya wewe gombel. Gue suka sih wewe gombel. Oh, brut ya, anjing. Bener. Kalau ditanya hantu favorit Indonesia, Anjir. wewe gombel. Tetep aja setan gitu semua. Oke, tapi Putri Erika sendiri, gimana nih tentang mungkin karena bintang tamu di sini, gue pengen lihat sudut pandang lu dari kuliner di Indonesia. Setahu gue, lu tuh memang nih awal-awalnya tuh yang gue tahu ya, lu tuh konten creator horor. Tapi ternyata sebelum-sebelumnya dan memang menjadi passion juga, Putri Erika ini nih konten creator kuliner juga. Kuliner. Nah, iya, betul. Jadi dulunya sebelum jadi konten kreator horor, aku tuh mulanya dari konten kreator kuliner, review-review makanan. Tapi nggak pernah terfikir di otakku bahwa kuliner mistis. Oke. Jadi, wah rame, enak, yang aku lihat adalah rasanya dan viralnya kan. Oke. Tapi aku nggak pernah lihat ini orang pakai apa-apa gitu. Nah, ketika di Jagat Mistis ada segmen kumis, kuliner mistis, menarik banget tuh buat aku yang suka makan. Dan bakso itu adalah makanan favorit orang Indonesia. Betul. Iya kan? Dan Betul. ini depan kita tuh terlihat sangat enak, tapi Looks good. Iya, tapi nggak tahu nih rasanya. Iya betul. Dan semenjak kan konten kuliner itu kan nyari yang enak dan lain-lain. Tapi ada pernah dapat tahu nggak sih setelah makan di sini, entah itu informasi yang ini dulunya pesugihan atau si tempat ini di pesugihan atau enggak makan di tempat enak, dibawa pulang nggak enak. Nah, Itu sering banget. Ada nggak kabar-kabar kayak gitu setelah konten horor? Ada sih ayam goreng. Ayam goreng aku makan enak, rame juga. Terus aku sempat bahas tuh, aku makan ayam goreng nih enak gitu. Terus ada yang notice kalau itu kan pakai pesugihan, itu kan turun-temurun dan cabangnya di mana-mana. Kalau aku sebut Pasti tahu tahu. sih, karena itu ayam goreng yang cukup viral di Jogja. Di Jogja. Dan mereka masih pakai adat apa? Bangku-bangkunya itu masih pakai yang kejawen gitu loh. Oh, yang lama. Itu kayaknya lebih keras tuh kayak Tapi gitu. Mas, aku logika ya. Iya. Kenapa makanan tuh lebih enak makan di tempat? Karena kalau dibawa pulang kan udah Tidak dingin, fresh. udah kena plastik, iya kan? Betul. Setuju. Kalau aku mikirnya ke situ, tapi nggak tahu kalau ternyata ada alasan-alasan lain. Betul. Tapi aku percaya kalau di dunia F&B tuh banyak persaingan di dunia bisnisnya. Betul. Betul. Malah yang di F&B yang sorry itu saya yang lebih ke merakyat. Iya. Lebih banyaknya ke situ. Middle to low. Betul. Kalau yang middle up, pesugihannya bukan di tempat. Malah si pesugihannya itu biasanya si ownernya sendiri udah dengan itu aneh. Betul nggak, Day? Iya, betul. Gitu. Jadi udah beda, udah nggak akan kelihatan tuh di rukonya apa, tapi taunya gelap aja apa ya. Betul, setuju. Dan FYI, pas ada satu momen gue pengen beli bakso, pengen banget bakso yang terdekat dari sini. Pas gue mau beli, itu di tempat baksonya tuh sosok-sosok astral tuh udah ngumpul semua. Jadi bukan bebek gombel doang. Bukan. Dan itu ngeluarin bau yang seperti bau berak. Bau tai. Ya. Bakso tai dong ini. Enggak. Enggak. Baru di revealan. Enggak. Itu baru satu kayak gitu. Nanti prakteknya gue jelasin. Dan kenapa orang-orang pengen jalan pintas pakai pesugihan? Karena emang di luar persaingan yang emang sangat ketat, yaitu dari zaman ke zaman, cara cepat untuk narik rezekinya ya pakai hal-hal seperti itu. Dan juga kenapa di kota besar kayak Jakarta masih ada yang pakai gitu kan? Karena banyak juga orang-orang yang merantau, entah itu dari Sumatera, Jawa, entah dari manapun, mengumpul di sini. Jadi udah nggak otentik lagi orang Jakarta gitu loh. Ya. Tapi mereka membawa sebuah culture, adat logika mistika Betul. ke Jakarta. Betul. Untuk membuka usahanya. Yoi. Oke, Keburu dingin nih. keburu dingin, masih hangat, fresh from the oven.
Walaupun nggak kita angetin lagi. Sudah siap Putri Rika? Siap. Iki udah ketawa-tawa aja di situ. Lu nanti ikutan makan. Nanti kita kedatangan bintang tamu kedua lagi. Ada Kiki. Ayo. Mari kita mulai kuliner bisnis. Yes. Oke guys, kita coba makan. Makan dulu ya. Mari kita coba Ini langsung. original dulu ya? Ya, ini nggak usah pakai sambal dan lain-lain. Sorry. Jangan baca doa. Ya, Nah, jangan jangan baca doa. Kita ambil dulu, terus kita coba makan. Gini, setiap 2 suap kita makan, baru gue kasih tahu ini ada apa aja. Oke. Kita mau mulai dari mananya dulu nih? Kita dari kuahnya dulu atau mananya dulu? Kuahnya dulu. Oh, so good. Nggak usah baca doa kan? Nggak usah. Tapi gue yakin Hidayah udah mau muntah duluan karena dia yang tahu. Dia tahu faktanya ya kan? Oke. Ini kalau sambal biasanya enggak kan? Biasanya enggak, sambal kan dari luar. Nah ini beda nih, sambal apa? Ini saus enggak, sambal itu sambalnya dia bikin sendiri. Pakai dong. Iya. Nggak jadi. Dan ini gue yakin gue pastiin rasanya bakal enak. Seriusan? Seenak itu. Coba. Oke, kita dari kuahnya dulu ya. Sip. Kuliner bisnis, mari kita coba untuk first trial. dulu. Cheers. Oke. Cheers. Jangan doa. Enak sih. So far so good sih. Gue bilang ini rasanya bakal enak. Enak sih. So far so good, tapi ini gue nggak tahu ya. Ini gue jujur nih. Iya. Ada rasa enak di akhir. Oke, kalau Aftertaste-nya. Aftertaste-nya enak. serius, Lu ngerasa nggak? Tapi pas suapan pertama sampai ketelan enak. Tapi pas diem, Iya kan? Iya. Iya bener. Enak, aneh. Enak. Nih gua lanjut lanjut apa nih? makan Oke. mie-nya, coba mie. mie-nya. Bihun. Bihun. Ini gongnya di baksonya nggak sih? Gongnya di bakso nih feeling gua nih. Mari kita makan. Tuh guys. Aduh, udah tahu. Sorry. Langsung pening kepala gua. Oke, udah dua suapan kan? Tadi gua ngasih clue wewe gombel. Nah, si wewe gombel ini tugasnya duduk di atas baskom bakso sama kuahnya. Yang kita ceritain waktu itu kan si tuyulnya kayak Enak cok, sumpah cok. Sumpah cok, enak cok. Sumpah gua enak nih. ini nggak ada dikasih tahu dulu ya, bukan sugesti ya. Iya, tapi gua enak. Aftertaste-nya enak ya? Nah, si wewe gombel ini duduk kayak orang posisi lagi mau pup. Kalau si tuyul yang di kumis sebelumnya dia kayak muntah. Kalau ini si wewe gombelnya berak nggak berhenti. Oh my god. Dan itu masuk ke kuahnya. Dari segi kacamata gue yang bisa melihat mereka, gue ngelihatnya gitu. Ki, sini Ki. Ayo Ki, ikut Ki. Kita panggil Kiki. Anjing wewe gombel merah Dan ini baru lagi gue lihat. Kalau di Bandung gue waktu itu pernah nemu juga yang kayak gini prakteknya. Aduh, Ki, ayo Ki. Lu gua kasih kehormatan. Lo ada sausnya. Iya. Nih, langsung dari ini aja nih. Wah, full. Ki, kita lihat. Ini Kiki ya, yang siapa sih yang tidak tahu kontrakan viral. Oke, Ki. Dari kuahnya dulu ya. Boleh. Jangan doa. Baru biasa. Bismillah. Enak kok. Dia muntah ya? Iya. Iya bener aftertaste ya. Awalnya kaldu. Terus makin kesini kayak mual, bikin mual.
Ini beda dengan mie ayam yang pernah gue makan yang udah pocong. Iya. Dari awal udah enak. Tapi ini nggak aftertaste yang bikin enak. Tapi lu bener nggak kerasa ini emang something? Ada sesuatu nggak? Ki, Kayaknya dikit. dikit. Oh, karena baru kuah. Oke. Karena Iki nggak ikut beli sih tadi. Ah, baunya Ya baunya aneh ya. kalau dari kacamata supranatural itu mirip-mirip kayak bau tai kucing. Kok aku nyiumnya kayak ini. Ya apa tuh? kayak roti basi. Oh itu. Makan. Ayo. Ya, bahasanya. Oke, Oke. kita lanjut ke baksonya, Pak. Bakso kecil, abis itu bakso gede. Iya. Obama suka bakso. Asik. Obama suka bakso. Padahal bakso tuh makanan favorit gue tuh. Anjir, nomor 1. Gue biar nggak enak gue tambahin saus masalahnya. Wah. Anjir, makan tahi gue. Inilah esensi makan tahi sebenarnya. Ini bakso yang tidak bisa dinikmati ya guys. Oke. Dai, ayo Dai. Lah, lu ngapain? Lu udah makan duluan. Can dulu, kita can dulu. Ya kok satu gede gini dong. Ayo, lu pakai ini. Oke. 1, 2, 3. Cheers. Bakso tai. Ini termasuk tekstur yang gue kurang suka, kurang kenyal. Gue belum makan. Nah kan? Aku enggak. Ini anjir banget sumpah. Anjir banget. Normal sih. Ini enak loh. Iya, teksturnya bukannya gue bilang bakal enak. Ini enak loh. Enak. Tapi enaknya tuh enak-enak gitu loh. Iya. Enak-enak. Oke. Tidak separah udah pocong. Udah Ini pocong. kalau nyerah ke kamera mana ya dadanya? Oh, set. Apaan? Mau coba mie-nya. Di sini yang belum muntah gue guys. Makan dulu mie-nya, nanti gue rasa, gue bilang itu rasa apa. Coba, kita akan coba mie-nya. Oke. Ya, ini jangan ngomong mau menyerah, bukan megang tangan. Ayo Ki. Jadi baksonya tuh enak. Cuman pas kalau udah ditelan tuh di sininya kayak apa ya? Kayak ada Kayak ada rasa lain. aneh. Langsung berubah. Pas udah ditelan tuh kayak ngegranjelnya aneh, nggak kayak Tapi makan enak bakso. dulu, tapi enak dulu. Enak, rasanya tuh Di sini bakso. Tapi pas di sini udah enggak. Apaan? Kayak Ya nggak tahu. Kayak daging. Daging apa? Bedanya bukan kayak nelen bakso. daging dari pantat. anjing. Beneran lagi. Wewe. Nih kan gua kayak aromanya. Lu tahu kayak makan bruntus gak sih? Brutu. Brutu pantat itu aja. Coba kita makan mie-nya. Oke, kita coba mie-nya. Ini nggak di setting, gue nggak ngasih tahu mereka Ya, apa. ya. Gue suruh mereka untuk review sendiri. Ini feeling gua Rasanya. kayaknya after kita makan deh baru kena deh. Ya. Karena beda sama mie ayam kemarin. Mie ayam tuh instan langsung gue. Gue gak ada gitu. Ini harus gimana anjir? Oke, kita masih harus melanjutkan tugas. Ini nggak ada plastik lagi. Kena kita bersama mau. Oke, mie-nya. Tadi mie-nya kan udah. Belum, mie. Tadi kan bihun. Oh, bihun. Sekarang mie-nya. Bang Kalian beda. coba deh. Coba. Ini bukan karena Mie-nya, udah Bu. lembek ya. Itu bihun. Mie-nya yang kuning. Mie kuning. Ayo, Pak. Ini gue lihat di konten YouTube lu sebelum-sebelumnya itu nggak mau gue ikut begini. Sekarang
1, 2, 3. Anjing. Kalau kata gua parahnya di mie-nya tuh. Muntahnya pada kenceng-kenceng banget. Pak, Tapi Ki, lu harus cobain mie-nya, Ki. udah. Ini anjing beda banget kok kayak tai ya? Sumpah minyak kayak tai, gua nggak bohong. Di mie-nya, mie kuningnya. Iya, kayak ada aroma, bukan aroma sih. Apa ya? Pokoknya beda. Taste-nya. Kayak tepung basi gitu atau apa gitu. Emang apa, Day? Minyak nggak enak. Jadi bikin mie-nya, Kita nggak boleh minum. Kan kita udah muntah-muntah nggak diminumin. Ada dong, tapi nanti. Mie-nya kenapa kak? jadi sebelum dipajang di display, mie-nya tuh dicampur dulu sama peresan keringat yang punya. Dan itu ditambah juga sama sosok genderuwo, Pantesan beda banget rasanya. sosok yang genderuwo, penjaga situ, yang itu nyemburin air lendirnya. Jadi ini banyak entitasnya. Ya, Mixing. Mixingnya. Lu gimana ngerasainnya tadi mie kuningnya? Beda nggak, Bu Put? Gak enak Mie banget. kuning. Iya kan beda kan? Gua pikir bakal dibaso ininya. Iya. Ternyata mie kuningnya. Nggak ketelan gue tadi. Yang paling parah berasa banget ya. Dari tadi itu cuma enek. Iya mie. Mie ini nomor 1 kalau kata gua. Berasa banget mie kuningnya. karena gue bukan menuduh, pas tadi melihat mie-nya, gue langsung dapat visual. Karena kan ada sosok di situ kan, gue tempelin sosoknya, pengen tahu. Anjir, Oh, lu ngambil memorinya. ya, pakai itu. Dan si genderuwonya tuh nyemburin lendirnya kan, kalau dia ini berlendir Iya. ke si mie. Fuck lah. Jadi si tukang bakso ini bukan nyari rame, Nyari rame iya. Nyari rasa. Rasanya dibikin biar enak. Otomatis ramenya, tapi ya ramenya ngikutin, cuman di beberapa waktu aja. Beberapa waktu, terus juga dia apa ya, nggak mau terlalu terlihat rame. Biar normal. Dan ini juga yang ditumbalinya ada tumbal binatang Oh. sama tumbal Sapi. ya, numbalin pegawai. Pegawai. Tapi kayaknya tadi pas kita beli di sana ya mas, kan kita yang beli. Nah iya, gimana POV dari Putri? Kan tadi ada cewek sama cowok. Ya, Aku feelingnya yang cowok tuh tahu. tahu, iya. Tahu kalau kita itu tahu dia pakai sesuatu gitu. Jadi tatapan dia tuh kayak sinis gitu ke kita. Liatinnya beda. Ya kayak, Jadi kadang kalau kayak gitu-gitu bisa tahu tau. iya kan? Ya. Karena dia pemain tuh loh, juga. Iya. gelagatnya tuh kayak aneh, kayak orang ketangkap basah gitu loh. Dan padahal pas kita beli, dia di belakang. Terus ibunya udah ngelayanin orang. Oh iya. Dan udah beres. Harusnya ibunya kan ngelayanin kita. Benar, Ini benar. dia si cowoknya ini maju. Dari belakang mau Si bapaknya itu maju langsung yang Biar gua nih yang maju. Anjir. Berarti dikasih beraknya double ya. anjir. Nggak tahu. Ini kita belum bos terakhir nih. Ya. Bakso uratnya. Bakso uratnya. Emang cuma makan. Iya dong. Ayo, bakso uratnya. Nyemplung nggak apa-apa. Oh iya. Nggak apa-apa. Ini terbuat bukan dari bahan-bahan Iya. kuntilanak dan sejenisnya. Lebih Kita sehat. kesampingkan dulu mie-nya. Ih, sumpah mie kuningnya. Wah, ini kalau hai sih mie kuningnya sih sumpah. Kalau kalian makan guys, itu bener-bener wah, sumpah udah beda banget. Gue tuh pecinta bakso, mie kuning gak ada yang kayak gini. Ayo, setengah-setengah kita. Oke. Harus setengah banget, Pak. Ah, Kayak kalau dari ini sih kelihatan berdaging sekali ya. Ya. Kalau dari kayaknya looks-nya normal ya. looks-nya. Enggak, gue setengahnya vegan. Anjing vegan. Lu mau vegan Fox? Megan. Akal-akalan tukang sayur. Bukan akal-akalan barat ya. Oke, kita can dulu. Last terakhir. Bakso urat. Let's go.
Oh, enak sih. Dari yang lain ini enak, tapi Nggak separah. ya Ini ke sambalnya. Iya, iya. Sambalnya Karena juga. pakai ya. ya Gue juga penasaran. Kok jadi enak ya? Anjing, bahas sambelnya juga beda rasanya, Pak. kenapa tuh Pak? Lu cobain, Pak. Ini beda. Sambelnya beda. Sambelnya beda. Aneh ya? Enak. Gua nggak buka. Allah. Gua nggak bisa. Sambelnya aneh. Anjing, sambelnya sih, Pak. Sambelnya aneh. Ternyata Sambalnya aneh banget. sambelnya aneh. Kenapa nih, Pak? Pakai apa dia, Pak? Anjing, pakai apa nih sambelnya nih? Ini aneh sih, Pak. Ini sama kayak mie kuning. Iya, asamnya beda. Iya. Ada pahitnya juga. Pahit mungkin dari bahannya juga ya. Dia bahannya kali ya bahan yang cabe Tapi gelondongan gitu. bisa jadi. Gue nggak tahu kenapa nih. Ini aneh sih sambelnya sih. Ternyata sambelnya juga. Kan Ya, gue bilang, kuahnya beda. Yang di sini murni, yang murni di sini tuh cuman si saus. saus doang. Biar nggak enak gua anjing enak banget. Makan saus lu. Nah, si sambelnya Sausnya enak sih. Sausnya pakai pesugihan nih. Setan saus. sama Pak, metodenya sama. Kayak bikin mie. Kayak keringet. Oke. Airnya ya yang dipakai ya. Ya. Karena ini kan dia bikin buat blenderan. Betul. Dan ini prakteknya ada persamaan kayak kumis episode 1. Apaan? Sebelum dia jualan, dia nyemplungin daleman yang udah dipakai di hari sebelumnya ke Baskom. ini baksonya. Baksonya. Baskom baksonya. Dan pas mau buka baru diambil. Jadi udah nyatu sama kuahnya. Anjir, daleman. Kalau daleman gitu tuh dipakai lagi sih. Enggak lah. Apa ya? Tapi pansan aja gua ngerasain rasa-rasa jembut. Lu udah makan jembut? Jembut sendiri. Ini jarkol ini gua. Enggak, jadi kan udah diambil ya itu dicuci Ya. si dalemannya untuk Terus dipakai lagi. Ya. Ya. Selesai sudah. Kuliner mistis kita ya. Lagi. Oke, kita udah selesai nih reviewnya. Segmen selanjutnya pemanggilan. Tapi sebelum itu Putri tadi mau nanya. Ya, apa? Salah minum dulu. Oh, dari tadi. Tapi anehnya ya, kan nggak minum nih. Tapi seratnya tuh yang seret Nempel. kayak nggak minum seharian. Iya, nempel. Aus gak sih? Kayak dehidrasi, seret nyesek di sini. Apalagi udah ketemu sambelnya ini, anjir. Ini nggak lebay ya, beneran. Nyesek gitu. Lu udah nyobain sambelnya belum? Enggak mau. Anjing, sumpah sih itu beda banget sumpah sambelnya. Tapi wajar sih Pak, karena sambel itu tuh adalah kayak salah satu itinerary wajib tuh nggak sih Iya, dalam bakso. Iya. Apalagi Indonesia. So that's why dia Lihat, make. guys. Ada putih-putih. Ini gelas kondangan. Yo, Lu lihat nggak putih-putih ini tuh kayak keringet. iya. Kayak lemak tapi kayak kok dia nempel ya? Ini pun sama. Nih, Kayak coba ini kameramen. lemak bakso tuh nggak akan segininya. Tapi ini kayak gini tuh. Iya. Oke. Nih, lihat nih. Maju ya. Kameramen, Bisa dapat. kameramen. Sini cobain. Kameramen harus cobain. Nah, kru harus cobain. Kru harus cobain. Par. Aduh. Ini Ayo. mie kuningnya aja. Ya nggak apa-apa. Dengerin aja. Makan dulu, jangan dulu muntah. Kamu coba. Amis banget. Kalau lu malah ngerasanya amis banget, Win. Iya, amis bener. Amis banget. Parah. Ayo, satu lagi. Ini amisnya amis banget sih. Oh, dari grup Putri Rika. Super nih guys. Jangan dicium. Gimana? Masih biasa aja. Yang mie-nya sih.
Apa kok nggak? Dia nggak Langsung muntah. Langsung muntah anjir. satu lagi. Anjir. Dia sampai nangis. Ada satu lagi tumbal kita yang selalu harus makan. Oke, mochi. Kamu mau yang mana? Request mana? Bakso? Enggak, sambelnya satu mangkok. Oh iya. Sambelnya satu mangkok. Oh, sambal Bakso keringet. plus sambel. Sambal keringet bapak bakso. Tapi dia dapetin keringetnya gimana? Olahraga dulu apa gimana? Sambil lagi nyiapin apa dari baju yang dipakai. Oh. Itu kan dikasih air dulu. Iya. Campur air, diperes. Peresan keringat. Ayo mochi. Belum. Jangan dulu muntah, makan dulu. Makan dulu. Bayangin aja udah mau. Jangan dibayangin, nggak usah dibayangin. Bayangin bapak. Bisa doa nggak ini? Bayangin Nggak usah, bapaknya. nggak usah Bayangin berdoa. bapaknya. Semuanya dong mochi, semuanya. Gitu. Nah, Gigitan Selamat. pertama masih enak sih kak. enak kok, masih normal. So far tapi Korban. Mochi mah. Dia masuk kamar mandi malah. mandi ya. Oke, gue pengen review jujur dari Putri, dari Iki. Kan tadi gue dari awal udah ngasih tahu, nggak ngasih tahu semuanya. Terus kita harus makan dulu baru ngerasain. Nah, ini beneran emang rasanya aneh kah atau hanya suges dari kalian? Putri Erika yang paling jarang muntah. Ya, Kayaknya udah terbiasa makan pesugihan ya jadinya. review aja rasa dari rasa deh rasa. Dari Oke, rasa. kalau dari rasa, menurutku ya bisa dikatakan enak, tapi nggak enak banget. Dikatain nggak enak pun ya masih enak, Enak, gitu, oke. masih bisa ketelan. Walaupun ada ini mie-nya paling parah sih, Ya. mie sama sambal. Kalau Sambal. baksonya masih bisa ketelan, Masih bisa walaupun dimakan. aftertaste-nya tuh enak dan kayak apa ya, kayak nyelekak banget di Oke. sini gitu loh, Ya. kayak gitu. Nah aku juga punya pertanyaan. Boleh. Apa sih akibatnya kita manusia kalau makan makanan yang pakai pesugihan terus-terusan? Itu ngaruh banget ke badan kita. Yang pertama makanannya kan pasti nggak higienis, itu dari medis Ya. bakal ngerusak Sakit perut. sakit perut, apa namanya, Keracunan makanan. keracunan dan lain-lain. Itu dari medis udah jelas itu bakal ngerusak. Kalau dari supranaturalnya, jadi apa yang kita makan itu kan ngebawa energi negatif dari sosok-sosok yang diperintahkan untuk bertugas lah, entah itu meludah atau si gue gombel tadi berak. Nah itu energi negatif itu yang menggerogoti badan kita pelan-pelan. Saking seringnya. Jadi sakit medis iya, sakit nggak sakit. Kayak kita tuh tanpa sadar hidup kita tuh malah dihancurkan sama energi negatif yang dibawa dari tempat Si makanan itu. Ya, dari makanan itu gitu. Tapi itu kan kumulatif ya, akumulatif Iya, ya. betul. Kalau cuma satu atau Kalau dua sekali kayaknya dua kali nggak masalah. Tapi kalau orangnya itu tiap hari makan di situ, wah kelar. kelar. Akumulatif, benar. Benar. Dan juga dia bakal apa ya, mengalami keanehan sih, maksudnya yang harusnya dia semangat kerja atau apa itu pasti kekuras sendiri. Karena energi positifnya kayak digerogoti gitu. Ya, energi positifnya. Siap. Kalau dari Iki gimana Ki? Yang aku lihat ya, itu tuh nggak rasa doang, tapi tampilannya. Kayak awal tuh tempting banget, baksonya berwarna, mie-nya enak. Sekarang lihat tuh kayak pucet. Iya, Udah pucat nggak semua ya. nggak berasa aja gitu. Udah nggak ada cakap-cakapnya. Iya, dari rasa lebih ke di awal enak, tapi belakangnya amis sih. Apalagi Iya, amis. Iya, dan itu di bakso, ya di bakso-bakso. Cuman kalau mie kuning, Lu baru masuk aja udah neken. iya, baru makan langsung. Baunya, ya bayangin itu berak guys. Tapi itu tuh bakal yang apa ya? Kayaknya bakal berasa gitu tuh kalau dibawa ke rumah. Kalau Betul. makan di situ, Nggak kan.
Next kali ya makan di situ. Goblok. Menantang anjing di kamera. Kamera. Mau ngapain Pak? Kita mau review makanan loh Pak. Kita dari influencer. Kita jagat mistis anjing. Lu cari tahu. Goblok. Gua mau beli makanan gua. Kagak Putri Rika aja. Kembali temen anjir. Ada. Oke. Dai, segmen terakhir kita langsung akan ngajak ngobrol dari entitas yang ada di sana. Mumpung ada mediator nih, tambahan, kenapa kaki Kiki aja? Bakso keluar semua. Tapi sebelum itu, jadi kan gue baru ngasih tahu ada 2 sosok. Yang pertama yang diem di roda si bakso ini ada sosok Wewe Gombel yang sambil tadi gue sebutin berak. Nah di depannya untuk menarik si pelanggan, entah bagaimana caranya, kenapa yang gue lihat itu si genderuwo yang berlendir tadi, ya itu dia kayak sekali ngepakin tangannya tuh bikin orang pengen dateng. Kayak ini ya, kayak kucing yang gini. Nah, Ya, betul. kayak penariknya. Dan itu bener-bener di pas parkiran motor. Oh, tapi gue pengennya sih Wewe Gombelnya sih yang masuk. Boleh. Pengen pegang-pegang, Nah, squeeze, di squeeze. bangku-bangkunya itu ada sosok-sosok anak kecil, Oh, anak kecil tuh cewek-cewek, ngapain? bertugas untuk tetap meludahi si makanan-makanan yang Jadi lagi di tempat nambah ya, bumbu tambah. makin enak. Yang ini kan nyarinya rasa, bukan pelanggan yang rame banget gitu. Biar rasanya enak. Tapi ketika kita makan rasanya enak banget, kita pasti balik, Balik lagi. Kita bakal ngomong ke semua orang, Betul. balik lagi. Dia mengedepankan rasa tapi bisa jadi mengundang Orang lain untuk Word of mouth. Ini cara lama banget cara ya. lama banget, makanya gue bilang ini pesugihan cara lama yang ternyata masih ada ya di Jakarta. Terakhir gue nemu di Bandung tahun 2018. Waktu gue baru selesai kuliah, gue siaran radio. Ada di daerah, gak apa-apa lah karena gue orang Bandung. Ada di daerah Sulanjana, itu gue nemu tukang bakso yang ramai banget. Sekarang udah gak jualan. Tapi dulu ramai Ramai banget. pol. Ya itu, Pak, prakteknya hampir sama persis kayak di sini. Dia udah kaget tuh loh. Prakteknya hampir sama persis kayak di sini. Oke. Kita panggil sosok. Wewe Gombelnya. Gue yang nanya. Ya, Putri Rika. Ini masuk mana nih, ke dia atau ke Gua gua? nggak mau, jangan ke gua. Harus juga nyamper. Ntar juga nyamber. Lagi nggak mood dimasukin. Kamu mau aku masukin? Anjir, belum langsung. Halo. Kamu jangan ketawa aja, kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa? Wewe Gombel. Aku pengen nanya satu aja sebenarnya. Sini dong. Pengen nanya satu aja. Kasih tahu dong resep biar bisa berak lancar gimana? Apa tuh? Kamu makan terus tapi kalau gitu dong. Makan darah siapa? Kamu Wewe Gombel kan? Kalau aku pegang gede nggak? Oh, nggak suka dipegang. Oh, darah orang. Darah siapa? Tumbal. Oh, diberi. kamu udah lama bertugas untuk berak di atas. Zaman kapan? Zaman dulu. Oh, zaman dulu. Tapi sering bertugas. Terakhir di mana? Jawa. Oh, di Jawa. Jadi dibawa ke Jakarta ya? Seneng nggak di Jakarta apa di Jawa? Masih Jawa. Di Jawa. Oh, nanti si bapak itu tuh si ownernya dapat kamu apain? Dapat apaan? Tumbal. Ya, Tumbal keluarganya apa karyawan? orang aja orang. Orang lain. Karyawan. Pernah menemukan karyawan? Karyawan apa itu? Karyawan itu apa ya? Pekerja. Oh, ada. Itu biasanya diapain? Celaka. Oh, itu baru kamu ambil. Yang diambil apanya biasanya? Darahnya. Sakit. Oh, sakit dulu. Oh, dibuat sakit dulu ya. Andai kata pemilik baksonya itu nggak ngasih kamu tumbal, apa yang terjadi? Ya, saya tuntut saja.
Tuntut. Oh, mau dong nih, tumbak apa ini ya, bayar ya, gitu ya. Nyawa dia bisa. Oh, nyawa dia bisa. Keluarganya. Sama keluarganya. Ini kamu udah satu orang apa banyak orang yang udah kamu bantu nih berak di? Udah dari jalan dulu ya banyak kan. Oh, banyak. Banyak ya. Makanan doang apa yang lain nih? Yang lain juga ya? Dulu mobil. Mobil. Oh, kalau mobil kamu apain, berak di mobilnya apa? Bikin orang suka datang ke situ. Oh. Terus ada nggak yang kamu ambil juga nyawanya dari keluarganya atau dari si ownernya juga, pemilik? Ada. Karena dia nggak bisa ngasih apa yang kamu mau lagi. Tapi mereka taunya sakit. Oh, mereka taunya sakit. Padahal kamu yang buat sakit ya? Makanya nggak Ki? Kenapa Ki? Yang lu lihat kayak gimana Ki bentukannya Ki? Dari visualnya Ki? Kayak Banyak aneh. Rambutnya panjang? apa sih? Kayaknya agak ngomong gitu mulutnya. Oh. Kamu wewe gombel? Gede dong nih. Nggak suka dipegang ya? Tujuannya apa kamu itu bumbuin bakso itu? Supaya enak ya. Supaya enak atau supaya rame? Dua-duanya. Oh, kalau enak pasti rame ya. Tapi kalau boleh dikasih tahu, kamu kayak gimana sih? Banyak. Ada kangkung-kangkung keluar gitu nggak sih? Kamu berani makan ini? Kalau kamu disuguhin, kamu makan ini nih. Nggak mau. Nggak mau deh. Tapi bos kamu siapa? Dari daerah mana? Kamu cuma pesuruh doang kan ya? Oh, ada bosnya lagi ya? Dukun? Ada Jawa. Jawa, manusia? Ada Banten. Oh, Jawa daerah Banten. Ada Jawa. Ada Banten. Ada Jawa, ada Banten. Bos kamu manusia atau sejenis kamu? Dua-duanya. Ada Tuan. Oh, ada tuan. Ya. Manusia dong ya? Oh, bukan. Ada Bapak. Oh, ada bapak. Ada Bapak yang makan saya. Oke. Ya udah. Wewe Gombel. Terima kasih ya. Sering-sering berak di sana terus ya. Kita nggak ganggu kok. Oke. Yuk, terima kasih. Mau ya? Kamu tai. Ya, Hidayat drill makan tai beneran. Udah. Oke. Tamu jagat. Tadi kita udah berkomunikasi sama Wewe Gombel. Dia nggak suka dipegang nya Pak. Nggak tahu kenapa. Emang gue suka dipegang? Nggak tahu. Dilecehin. Ya tahu. Pelecehan terhadap setan. Cita-cita Pak. Loh, cita-cita. Nah, tapi yang lu lihat gimana Pak tadi Pak? Si Ya itu taunya kerja aja. dia kerja aja taunya, dia punya tuan ya. Ada dari pusatnya lah. Oh, jadi ini kayak penyalur gitu ya? Disalurin. Dukunnya juga dukun yang oke sih ini. Oh, dukun. Ada ritualnya. Ritual dulu yang jualan tuh ada amalan-amalan yang harus dia lakuin dulu. Oh, that's why bapaknya Betul. Tandanya bapak, maksudnya bapak yang tadi yang jualan ya? Tandanya si bapaknya emang pelaku juga. Betul. Dan itu juga dia ngelakuin amalan, ritual, ditambah yaitu ngejalanin syarat-syarat yang dikasih sama dukunnya untuk ngasih makan mereka. Ya salah satunya dia bikin sakit entah itu karyawannya, entah itu apa. Kalau udah nggak berdaya kan si sosok astral tadi bisa nyerap sukma yang di badannya. Ya, bisa dan ngambil darah tuh dari sukmanya lah, nyerap sukmanya gitu. Oh, gitu. Terus ya itu udah rela ngorbanin keluarga. Tapi yang meninggal belum banyak. Belum banyak. Untuk bisnis ini. Belum banyak.
Baru 1-2 gitu doang. Karena kan garansinya satu orang tuh udah buat berapa tahun. Oh gitu, lama. Iya sih. Kalau sebulan 1 murah banget nyawanya. Harusnya kaya banget dong kalau gitu. Iya. Dia kan nggak nyari kaya banget juga. Yang penting ada yang pemasukan aman mungkin. Betul. Dari lu gimana kita di Paskara itu Ki? Lu ngerasain bau juga nggak? Pas udah keluarnya sih. Pas udah keluarnya ngerasain bau tai? Sama nggak kayak? Bau apa ya? Bau emak aja sih bau. Bau basi. Bau basi. Kayak, Bau basi. Kayak bau apa ya? Susu basi. Iya. Susu basi. Dari Putri Rika gimana Putri Rika? Pengalaman yang luar biasa sih nih. Kayak, anjay. Beneran luar biasa. Mimpi apa gitu kuliner mistis. Iya anjir, biasanya lihat di YouTube doang nggak mau gue masuk ke konten-konten Iya. kue-kue. Mending kue-kue di penelusuran ada masuk. Welcome to the jungle. Tadi gue lihat doang. Culik lah. Dan sebenarnya kita pengen bikin konten kuliner mistis itu dari kapan-kapan, tapi pengen spesial ya nunggu Putri Erika datang ke sini ya kan. Oh iya. Makanya khusus untuk tamu jagat kita kasih yang Spesial. Spesial bintang tahunya. Tapi oke, kita akan masuk ke ranah kesimpulan. Ya. Tadang. Oke, dari kuliner mistis kita kali ini, yaitu kan bakso nih. Gue yakin nanti kita kan ada bakso-bakso selanjutnya lagi. Ya. Karena pasti rata-rata bakso ya. Rata-rata bakso dan nasi juga ada. Oh nasi ada juga. Nasi Padang. Bisa Biasanya jadi Rumah makan gitu betul ya. rumah Beberapa makan. rumah makan gue lihat monyet sih banyak kan. Monyet. Ya, Biasanya benar, gue yang benar. nangkring di situ. Oh enggak. Bener, kebanyakan monyet. Oh itu namanya pesugihan monyet apa tuh ada tuh kera apa gitu gue Ya. pernah dengar tuh. Betul. Nah tapi kalau untuk kali ini berbeda dengan kuliner mistis pada saat kita ludah pocong. Kalau ini kan bakso apa ya kita sebut namanya? Bakso tai gombel. Bakso tai gombel. Nah kalau lu nyobain yang ludah pocong, lu baru masuk aja tuh udah enek. Langsung nek. Ini masih ada taste-nya di awal enak, tapi afternya enak bener. Terus yang paling gongnya itu adalah di mie kuningnya bener-bener beda banget. Kemarin kita makan mie ayam aja ya mie-nya masih oke tapi Masih enak oke. gitu. Ini parah, Gak ketelan. nggak ketelan. Baksonya normal, so far normal enak tapi after taste-nya enak. Kurang lebih seperti itu. Ini masih good sih kalau kata gua. Ya, ya. Masih yang ketelan ketimbang mie ayam ludah pocong kemarin. Itu lebih gokil sih kalau kata gue. Gue nggak tahu ya kenapa enaknya tuh kuat banget. Kuat aroma banget. enaknya. Nah, karena ini levelnya nggak se ekstrim yang kemarin, Pak. Ludah pocong. Kalau kemarin kan ekstrim, dia tiap berapa bulan sekali numbalin orang. Dan emang pas kita datang ke tempatnya itu kan rame terus sampai malam. Iya. Dia nggak berhenti tuh, rame terus. Jadi next level ya Iya, untuk betul. pesugihannya ya. Itu bakso juga. Bakso Mie ayam. mie ayam. Tapi ada baksonya juga, tapi dia fokusnya kayaknya jualannya mie ayam. mie ayam. Nge-highlightnya mie ayam tuh. Nah, highlightnya mie ayam. Aduh. Oke, tamu jagat, mungkin kalian punya yang namanya rekomendasi tempat-tempat yang kira-kiranya mencurigakan bahwa memakai pesugihan, boleh komen di bawah atau nggak DM aja deh biar nggak ketahuan gitu kan. Boleh. DM kita aja di Instagram Jagat Mistis. Nanti coba kita jalan deh untuk beli di sana dan mungkin ngajak-ngajak yang lain juga biar kita tidak mati sendirian. Jangan mati sendirian. Tapi by the way, terima kasih buat Putri Erika. Terima kasih banyak Putri Erika Iki. Iki, terima kasih sudah mau mati bersama kita. Dan sekali lagi thank you so much buat tamu jagat dan sampai jumpa di next episode kuliner mistis selanjutnya. Tamu jagat, sampai jumpa. Jangan lupa juga untuk mampir ke channelnya. Oh iya betul, ke Putri Erika di mana? Di Putri Erika. Oh iya bener, emang namanya gampang banget ya Putri Erika. Udah cari aja. Dan TikToknya Iki, Iki. Lu apa, ada di Ki? sini. Setan versus Genzi. Setan versus Genzi. Follow juga akun Instagramnya Jagat Mistis, jagatmistis.id. Bow, ya ada di sini Bobokul ada juga. gua Hidayah Rahmat. Sampai jumpa. Sampai jumpa tamu jagat. See you. Tetap makanan-makanan halal Ini aja. boleh bismillah ya. Bismillah.